Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang ada di samping saya, konon kabarnya memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam, Nia The Paras. Halo. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Makasih juga Mas Bayu diundang lagi. Betul, punya konflik sama sahabat sendiri. Iya benar, saya punya. Gimana ceritanya? Ya dulu sama sahabat pernah konflik berantem karena lebih ke salah paham sih. Seolah-olah itu aku tidak percaya dia, aku membelain yang lain. Padahal cuman mau melihat aku lebih clear aja, lebih jelas. Kalau walaupun sahabat, kalau salah kan aku bilang salah. Jadi aku tuh berusaha seperti itu. Oke, gitu. jadi gara-garanya dia melakukan hal yang salah, kamu sebagai sahabat kamu ingetin. Iya, aku ingetin, tapi dia nggak terima. Itu dia. Jadinya itu yang buat konflik. Jadinya aku, ya susah ternyata. Sahabat itu maunya tuh kadang-kadang mereka tuh maunya salah, bener atau salah maunya tuh didukung aja. Memang sih didukung, tapi kan maksud aku kalau salah justru diingetin. Kalau salah justru diingetin, aku kasih tahu salah loh gitu. Tapi ternyata dia nggak, harapannya beda. Sekarang gitu. hubungan kamu sama dia gimana? Jadi jauh, dia sama aku jadi jauh gitu kan. Seperti itu. Jadinya ya dia menjauh aja. Mudah-mudahan malam hari ini kalau menyaksikan tayangannya dan menyaksikan Nia bicara, terbuka hatinya ya. Amin. Untuk akhirnya hubungannya baik-baik lagi. Kita bisa bersahabat lagi. Amin. Nia, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku suaminya tidak rela menyerahkan harta gonogini setelah bercerai. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Desi. Desi yang mana? Oke, silakan. Oke. Desi datang bersama kakak saya. Mbaknya, namanya siapa? Oke, nanti kita ganti nama samaran ya. Kita ganti dengan Endang. Endang ya. Ini dengan Desi. Oke, Mbak Desi, apa yang mau diceritakan? Saya akan menceritakan suami saya. Suami? Iya. Suami atau mantan? Dia mantan suami. Di sini saya minta keadilan karena suami saya tetap bersikeras meminta harta. Sedangkan saya kan punya anak 2. Sekarang saya sedang mengandung juga. Ayahnya si mantan suami? Iya. Mantan suami ya? Oh, jadi pisah Lagi dalam keadaan hamil. saat keadaan hamil? Betul. Iya. Oke, terus? Ya, di sini saya tuh sudah merasa capek banget ya sama suami. Selalu selingkuh. Sejak anak keberapa? Anak kedua, Pak. Waktu anak pertama enggak? Enggak. Dari anak yang kedua. Dari anak yang kedua, itu suaminya udah mulai selingkuh, sudah mulai nggak benar tuh suami itu. Jadi sudah pisah, Sudah harta pisah. gonogini ini mau dikuasain semua sama Iya, sang mau suami. minta. Suami, ya. Padahal anak sama Mbak Desi. Iya. Sama adik saya semua, gitu. Oh, oke. Baik, kita akan coba cari solusi dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan ya kalau untuk membuat semua pihak puas rasanya agak sulit. Tapi kita coba usaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Desi dengan tanggal lahir 11 Juli 1984 dan mendiami nomor rumah 33. Sosok wanita yang cerdas dan peka terhadap sesuatu yang membuatnya merasa ganjal.
ia tidak mudah terpengaruh sesuatu. Saya melihat adanya sesuatu yang sangat terjadi dalam hidupnya dan entah mengapa perasaannya sangat kuat. Sehingga saya berasumsi bahwa ia memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Akan tetapi, ia juga akan mendapatkan kesedihan di sini karena peristiwa di masa lalunya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai. Ketemu lagi, Kakak. Iya, kita Silakan. Yes. Hari ini saya berhadapan dengan Mbak Desi yang mana? Oke, Mbak Desi lahir tanggal 11, bulannya 7, tahun 1984 dan nomor rumah 33. Desi ini datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini dalam kondisi sudah cerai dari suaminya dan dengan kondisinya ini lagi hamil anak ketiga. Sekarang lagi hamil. Alasannya bercerai karena sang suami sering berselingkuh. Oke. Jadi setelah anak pertama, pas anak kedua ya, Anak kedua, Iya, itu anak kedua, ya. pergok, Iya. sering selingkuh bahkan Dibawa pacarnya ke rumah. ceweknya Dibawa ke dibawa rumah. ke rumah. Ya itu dia, makanya jadi Bener-bener udah nggak gak tahu kuat deh. lagi Selingkuh dan dibawa ke ke rumah. rumah. Makanya kuat lagi ya. Ya, saya Gitu. sebagai kakak, pasti saya marah. Nah, Mbak Endang ini, kita panggil dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang ini adalah kakaknya Oke. yang kecewa dengan sikap adik iparnya, makanya membela adiknya Desi untuk mendukung supaya pisah. Harta gono gininya tapi ingin dikuasai oleh sang suami. Tapi menurut Mbak Endang Jatuh Nggak ke bisa tangan gitu adik ya? saya. harus Jatuh ke tangan adik saya. di adiknya karena Iya. anak-anaknya ada Ikut di saya. Desi. Itu sama adik saya. Gitu ya. Oke, nah sebenarnya Mak datang ke sini untuk minta solusi gimana caranya supaya suaminya itu sadar bahwa ini adalah hak anak-anaknya. Jangan harta gono gini diambil, Desi ditinggalkan dengan kondisi hamil anak ketiga tanpa mendapat apa-apa. Oke. Gimana menurut kamu, Ros? Saya merasa ini ada konspirasi cerita di dalam sini. Konspirasi bahwa sebenarnya suaminya selingkuh sih memang saya rasain. Tetapi ada fakta-fakta lain yang tampaknya harus dibongkar juga ya. Saya tidak menuduh atau apa, tapi ketika pembicaraan ini berlangsung, yang berapi-api kakaknya Desi. Saya juga merasakan itu, makanya tadi saya Ya nggak bisa tanya. gitu dong, saya kan kakaknya. Oh iya, aku tahu. Iya, oke, Mbak Endang. Makin Iya. ini, saya makin. Mbak Endang, mantan suami kamu namanya siapa, Mbak? Hah? Kita ganti dengan Benny ya. Iya, baik. Yang Kalau dia- selingkuh tapi dia tuh suaminya ya. Iya, Adiknya suaminya. nggak pernah selingkuh, Mbak? Enggak. Tidak. Oke, saya mau tanya, Benny di mata Mbak Endang seperti apa sih? Di luar soal perselingkuhan ya, apakah dia cukup sayang ke anak-anaknya, ke istrinya, atau gimana? Cukup saya lihat bertanggung mah jawab kerja? enggak kayak begitu dia. Gimana di mata Mbak Endang? Ya, orangnya gimana ya? Nggak baik banget. Kalau menurut saya nggak baik. Mbak Endang Iya. tinggal satu rumah. Iya. Iya, satu. Bukan sekali dua kali aja. Udah sering. Saya juga pernah mergokin, cuma saya nggak berani ngomong sama adik saya. Apa mergokin gimana? Pernah lagi tuh jalan di mall, Hmm? saya ngeliat, cuma saya nggak mau ngomong sama adik saya. Kenapa Benny lagi sama siapa? Ini sama perempuan juga. Kakak kenapa nggak ngomong saya kalau sering lihat Mas di mall jalan sama perempuan? Kakak nggak pernah mau ngomong sama kamu, Dek. Kamu sendiri juga disakitin, lebih sakit lagi kalau kakak ngomong sama kamu. Tapi di sini yang terlebih lagi saya merasa bahwa saya pengen menggali lebih dalam lagi aja sih pendalamannya. Karena saya ada kecurigaan di kepala saya yang akan saya curahkan nanti. Tapi ini ada satu-satunya ya? Iya, satu-satunya. Saya juga karena mungkin sifat protektif kakak kali ya. Iya. Pernah ngeliat ada KDRT? Suka. Pernah dulu di sini. Ada. Dia baru ngomong sama saya. Saya aja sebagai kakaknya nggak pernah saya gebuk dia. Kenapa dia kok bisa berani gebuk anak adik saya? Ini harta gono gininya berupa uang atau tempat tinggal yang sekarang Rumah. ditempati? Oh. Rumah sama kontrakan. Rumah sama Kontrakan. Sama kontrakan.
Mbak Endang kalau saya boleh tanya, Mbak Endang yang jodohin bukan? Jodohin Mbak Desi ke Benny? Oh, Enggak. Soalnya takutnya yang biasa yang suka jodohin itu tuh ngerasa Bukan. bersalah gitu kan. Iya, Enggak ya? biasanya Emang orang yang biasa. jodohin kayak, Jodohin. ini kartu garansinya nih. Iya, takutnya jadi ngerasa bersalah pernah jodohin enggak ya? Waktu mereka sebelum menikah, Mbak Endang gimana cara ngelihatnya? Apakah emang ini tipe suami ideal atau sebenarnya udah gak suka dari awal? dari awal saya sudah nggak suka sama si. Kenapa? Gimana ya? Saya lihat tuh, nih, karena dia mungkin pilihan adik saya nggak bisa menghalangi kan? Ya, mungkin ya pilihan adik saya, ya udah saya mau gimana? Saya mau ngasih tahu. Gak sukanya di mana? Pasti ada alasannya dong. Ya, gimana ya? Dilihatnya udah nggak bagus aja begitu buat adik saya. Karena dia udah suka sama adik saya, ya sudah mau diapain kan? Itu pilihan saya semua. Pilihannya. Iya. Oke. Aku mau nanya ke Mbak Endang. Menurut Mbak Endang, harta gonogininya gimana pendapat kamu? Maksudnya apa gini-gini gimana? Yang punya siapa? Adik saya maksudnya? Ya, Iya. apapun terserah itu. Ya Harusnya kan punya dia. siapa? Kamu pegang ke? Iya, saya duit kontrakan, dia punya rumah, punya kontrakan sama rumah. Kontrakannya saya megang duitnya. Kenapa kamu yang pegang? Soalnya kalau dia megang, mungkin nanti sama suami dipakai buat naktir-naktir Oh, iya. perempuan-perempuan itu. Oke. Lebih baik saya yang megang duitnya. Jadi saya kecurigaannya benar sekali. Bukan curiga ya, maaf saya bahasa saya. Kok curiga Jadi- sih? Gak bisa kayak gitu dong. Toto kok Mas Bayu sama Maya kan nuduh saya. Semakin Kami nggak lama- nuduh apa-apa loh. Seharusnya kalau misalnya ya Semakin- nggak ada apa-apa, kenapa harus marah? Ya jelas aja marah kalau dituduh kayak gitu, pasti marah dong. Dituduh gimana? Ya dituduh kayak begitu, kok curiga? Belum belum bicara berkata. apa-apa. Tadi kan udah Belum nanya bicara. gitu, udah Belum saya udah bicara. Iya. udah nggak. Tapi ada fakta di balik itu semua. Saya belum berbicara apa-apa, tapi dia menggebu-gebu. Iya. Artinya, Enggak, kakak saya baik kok orang. Iya, Iya. Saya percaya sepenuhnya sama Iya. dia. oke, saya sudah menangkap tanpa usah menjawab. Oke. Menurut kamu, Roy, apa memang Desi kondisinya dia yang disakiti jadi korban di sini? Desi memang jadi korban di sini. Gitu. Memang. Dan memang dia jadi udah nggak korban. ada cinta-cintanya sama suaminya. Iya. Dan saya merasakan ya, bukan merasakan sih, firasat saya kok merasa juga suaminya juga keras juga gitu. Sementara nih saya juga berhadapan dengan dua orang yang berlainan karakter. Yang satunya Endang dengan penuh api-api dan amarah. Bahkan saya menanyakan hal yang general, tapi dia malah menunjukkan arti sebenarnya. Gini, you know what? Saya nanya, hartanya ada di harta gonogininya ada di mana? Kakaknya. So pas ketika ditanya seperti itu, kakaknya langsung ngerasa tersinggung. Megang harta gonogini. Ya nggak bisa kayak gitu. Seenggaknya sebagai kakak harus melindungi dong. Nggak begitu aja. Nah jadi saya Jadi kakaknya yang lebih ketakutan dari di sebenarnya. sini tuh kelihatan dari gestur meja gini pukul, dia kayak menutupi jadinya jatuhnya kalau misalnya bukan. Nah ini makanya konspirasi nih. Kita harus tahu dari suaminya juga. Nah si partisipan, saya kan partisipan saya tadi siapa namanya? Desi. Desi. Jadi ketika saya lagi ke sana, adanya satu ketakutan yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh Mbak Endang. Mas tadi ngomong apa? Pasti kan yang curiga sama Mbak. Enggak, Mbak. Enggak, Ya Mbak. bukan begitu. Kayak gimana? Kalau kakak saya sih, saya percaya dia benar-benar tulus Tadi saya aja ke adik. percaya kok. Orang tua masih ada. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Oke. Sekarang mantan suami kamu ada di mana? Ya nggak tahu dia kemana. Mungkin sama cewek-cewek lain, sama selingkuh-selingkuh yang lain. Udah beberapa hari ini dia nggak balik-balik. Dia selama ini emang nggak tinggal satu rumah lagi di belakangan. Jadi pulang ke rumah tuh semau dia. Kadang tengah malam balik, paginya berangkat lagi, Kayak hotel aja. kayak ke hotel gitu. Jadi saya Pulang udah pagi, kayak boneka Pergi aja. lagi. Tapi dia tahu Mbak Desi kesini. Ya nggak tahu. Kalau tahu Kayaknya mungkin ya nggak tahu. dia. Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Karena tim menembus mata batin HP-nya udah berhasil hubungin dia sih. Oh, Dan gitu. ngasih tahu Mbak Desi ada di sini. Kamu ngasih tahu?
Kok bisa tahu dia kesini? Ya, kita Atau kamu kasih yang tahu. tahu ya? Kita kasih tahu. Saya Kalau pengen kulik-kulik Desi, tentang si dari masalahnya ini, Kayaknya mesti. kita kasih tahu ke mantan suaminya kalau istrinya datang ke sini. Aku curiga. Jadi mungkin karena Benny juga merasa ada keperluan dan ada yang perlu diklarifikasi, dia juga datang ke sini bersedia untuk ketemu di depan kita semua ke Mbak Desi. Adiknya ngasih tahu ya. Ngapain kan gak usah ke Mbak bilang gak usah ngasih tahu dia. Enggak, Kok enggak nggak percaya percaya sih. kakaknya? Gak mungkin Iya. tahu Benar, mereka. Mas. Ya udah Nggak gini, ngasih tahu, gini nggak deh. ngasih tahu, Saya nggak mau benar, Pak. Mbak Endang gini. Kalau Mas Benny-nya ini dihadirkan di sini, bisa tahan diri nggak? Saya ngeliat mukanya juga udah sebel banget. Iya, maksudnya gini, ini kan tetap aja ya, ini urusan domestik antara adiknya dengan suaminya. Mbak Endang di sini walaupun kakak, tapi di luar rumah tangga mereka. Mohon Tapi maaf. kan dia adiknya saya juga, Iya, Mas. tapi ini kan rumah tangga adiknya dengan sang suami. Karena kalau dilihat di sini kelihatannya kakaknya juga dominan ikut campur gitu, Terlalu ikut campur dan terlalu Karena dia Ya karena adik saya satu-satunya. Iya mbak, tapi Sayang, boleh sayang. nggak sih gini menurut saya kalau boleh kasih saran, kasih kesempatan adiknya menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Jadi gini, kita akan coba hadirkan, tapi Mbak Endang mohon tahan diri, ya. Diusahakan semaksimal mungkin, biar selesai semuanya. Terserah deh. Oke, kalau begitu, Mas ada di luar nama kita ganti dengan nama samaran Benny kalau dikasih tahu. Ya. Boleh tanya apa namanya putusan hakim masalah harta seperti apa? Sebenarnya itu semua jatuh pada istri karena anak semua ikut saya. Oh jadi udah kepada istri, tapi suami masih tetap Masih mempertahankan. bersikeras karena dia Itu bisa di dituntut untuk lagi itu. pacar-pacarnya itu bisa disedih lagi. Mm-mm. gitu. Karena punya selingkuhan. yang penting sidang udah memutuskan sudah, kan? sudah. Tapi kalau Sudah misalnya emang memutuskan. ternyata suami nggak mau ngasih, tetap ada pidananya atau di perdata. Dituntut secara apa? Dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya. Bisa. Ngapain dia kesini? Selamat malam. Ya. Kita ganti dengan Benny ya. Oke Mas Benny boleh silakan berdiskusi. Halo, saya Roy Kiyoshi. Ngapain kamu kesini? Terserah saya dong. Mbak itu selalu ikut campur. Ngapain ikut campur urusan dia? Jelas aja nih adik saya Mas, kok. Mas bisa. Tapi kalau terlalu ikut campur juga jelek. Kan juga Saya nggak apa-apa kesini ada itu kamu. mau ngurusin urusan saya, Mas. Oke, saya- Harta goni gini saya, ngapain ada dia di sini? Udah oke, tahu oke. ngapain masih minta. Elah jadi begini Ngapain jadinya. kamu ya? Feeling saya menjurus ke satu orang yang dekat dengan partisipan. Permasalahannya semakin rumit saat masalah perselingkuhan yang dibahas. Masih aja mau minta. Gak malu kamu Sudah, udah Mas. laki. Tolong tenangin Mas, kakaknya. sabar, Mas. Karena saya perlu. Mas Benny, Perlu apa? Buat selingkuhan kamu? Iya. apa sebenarnya datang ke sini kan diundang sama Mas Mata Batin, dikasih tahu istrinya ada di sini, Mas Benny langsung berinisiatif ke sini juga. Ya, jadi Mau ketemu dengan istrinya. saya memang kesini itu untuk solusi untuk harta goni-goni saya itu kan semuanya saya serahkan. Malu, Sebagian lah saya malu. serahkan ke Minta apa yang dari mantan saya. perempuan, ih. Cuman saya mau ngambil lagi karena menurut saya karena saya keadaan ekonomi saya lagi istilahnya bisa dikatakan bangkrut. Tapi anak-anak sama istri semua. Iya, cuman kan saya sudah berkali-kali untuk meminta kembali ke harta goni-goni itu tapi tidak pernah gitu, tidak pernah dikasihkan gitu ke saya. Padahal kan Mas, ada karena kan kontrakan anak ya? semua ikut saya, Mas. Malu Iya. kalau laki-laki masih Saya nggak minta kerja. jatah. dan Saya satu makan lagi dari itu rumah kan semua. sudah dijual ada 2 rumah itu sebenarnya. Yang satu lagi udah diuang karena uangnya itu entah kemana gitu loh. Ya dia katanya mau dikasih ke saya sebagian tapi nggak ada gitu loh sampai sekarang. Saya mau minta itu hak saya gitu loh. Oh, minta itu. Yang ya pokoknya rumah yang satu dijual sama kontrakan itu sebagian juga sudah dijual. Gitu loh. Uangnya ada diterima. Belum, saya minta sekarang makanya Oh, saya itu makanya yang mau diminta. Iya, itu pokoknya. Itu uang semua saya pergunakan buat keperluan anak, sekolah dan susu untuk keperluan Kalau kamu tuh sehari-hari. buat apa? Hah? Buat selingkuh-selingkuhan kamu gitu? Mbak. Gak malu ya? Mbak nggak usah ikut campur ya Eh, selingkuh-selingkuhan. saya- Mbak urusin diri sendiri. Lu aja tuh ngurusin ya. Lu Mas, tuh. sabar, Urusin diri sabar, sendiri. Mas. Urusin diri sendiri. Saya bilang urusin diri sendiri.
sudah sabar. Ingat ya, Sabar. Apa? Ayo Mbak duduk Mbak. suami Mbak juga pernah selingkuh saya lihat. Udah. Ada buktinya? Tahan. Ada buktinya nggak? Udah jangan sampai lebar Sudah, masalahnya. Ini sudah, kita nggak Ii, sudah, ngurusin Mbak. Sudah, duduk, keluarga duduk, lain. duduk. Kita nggak ngurusin masalah lain ya. Kita coba fokus di sini. Tahan dulu, Mas. Bisa lanjut, bisa tahan diri. Ya. Oke, lanjut. Duduk silakan. Sabar dong Mas. Jangan emosi kayak gitu. Oke, Mas. saya mau Mbak, kamu tanya. terlalu ikut Sekarang campur. Gini, Mbak tenang dulu. Ya, ini yang tadi makanya saya khawatirin sebenarnya. Karena kelihatannya memang seperti itu. Tapi saya mau tanya Mas Benny. Sebab cerainya itu kenapa sih? Jadi saya gini, tahun pertama ya kan, kita baik-baik aja. Tahun kedua kita biasanya kalau orang pulang kerja harusnya dong disuguhin apa gitu, kopi, ini enggak, malah marah-marah ya kan. Sampai dia pernah digubuk galon, itu saya pulang kerja karena dia kesel katanya gara-gara uangnya sedikit. Padahal saya udah dari nol sampai akhir saya usaha, tapi kenapa sampai sekarang nggak diterima sama dia Itu gitu? bohong. Ya gimana Itu enggak lah, bohong. perempuan Oke, nggak selik, sebentar. nah itu Bohong, nggak sakit Mas. hati. Jadi dia Sekarang terlalu kita bawel, bohong. keras orangnya. Oke, sebentar saya mau Mas, tanya suami tanggapan pulang bawa Roy. perempuan, Apakah memang Benny tipe suami seperti itu dan dia boleh kasih tanggapan ya? Nanti ada pertanyaan silakan. Gimana Roy? Di sini saya melihat rumah tangganya terlalu diikut campurin sama kakaknya. Itu memang benar itu benar itu. Udah ikut campur ya? Hah? Urusan kemana gua? Oke, Dan ini penuh amarah nih, Udah. selalu mengontrol setiap gerak-gerik adiknya, selalu ini dia ini dan ini. Tapi saya ngelihatnya belum tentu yang diarahin itu benar juga gitu. Sebenarnya ada kayak sifat greedy, apa tuh? Serakah juga. Nah, jawabannya cuma iya atau tidak doang kalau saya to the point person. Dan suaminya sebenarnya harusnya ada juga sih harta gono gini. Namun entah kenapa saya mau mengungkapnya itu lebih dalam tentang Endang sih. Kan belain adik saya. Oke, sabar dulu, tenang. Oke, nanti kita coba Itu gali pasti informasi itu pasti mengenai dia ini Endang ini kita cari tahu. semuanya Apa? oleh kamu Mau katanya tanya, kan. Nia, Nuduhnya, gimana tanggapan nuduh kamu? aja. Tanggapan kamu gimana nih? Kalau posisi seperti ini, Kalau situasi kayak tanggapan gini. saya segini, namanya berumah tangga itu emang baiknya itu tidak ada campur tangan orang lain, Iya, betul. maupun itu keluarga sendiri, karena kita udah berkeluarga ya, gitu. Jadi baiknya keluarga ya seperti kakak, orang tua itu tuh boleh menjadi ini aja, pendengar, minta pendapat, tapi terlalu kecampur sebaiknya sih jangan. Mas, saya mohon Mas, dia mendingan pergi dari sini Mas. Nggak tahan. Saya nggak mau ngelihat muka dia Mas. Udah, Mas. Gue juga nggak mau Sabar, buka lu Mas. ya. Kalau bisa jangan terlalu temperamen kalau Iya. menyelesaikan masalah, Suaminya terlalu- biar kita lebih tahu dalam lagi untuk mencari penyelesaiannya tuh seperti apa. Gitu. Saya bukan temperamen, Mbak. Karena kan dari awal yang merasakan saya. Iya. Gitu loh. Saya seharusnya kalau capek, kalau pulang ke rumah, kalau kerja harusnya dengan pelayanan dengan bagus dong pelayanannya. Mana ini? Pernah Gitu loh. didiskusikan nggak Iya. berdua Pernah maunya beli apa? mobil itu kan dijual. Dijual, uangnya habis. Untuk? Itu gara-gara untuk menutupi kan saya punya restoran, usaha saya. Awal saya punya restoran, bangkrut, ya kan? Ya jelas bangkrut lah. Tanpa sepengetahuan saya dijual. Hey. Mungkin gara-gara kamu ini, gara-gara kamu ini. Kamu selingkuh sama perempuan lain, jadi Tapi perempuan mobilnya dijual. bener nggak? Tuduhannya saya sering banget selingkuh perempuan lain. Ada perempuan lain? Jujur. Itu nggak ada, Mas, nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada, saya nggak ada. Bohong. Ngapain? Saya Mana ada nggak sih pernah, mau saya nggak. ngaku? Hah? Mana ada mau ngaku? Yang pernah dibawa ke rumah? Ayo ngomong. Nggak pernah saya, Mas, nggak pernah. Nggak Itu pernah. bohong. Bohong, itu nutupin kesalahan dia. Mana ada Makanya mau saya lihat ngaku? Sering. kalau dari pandangan saya sih sebenarnya ada. Fitnah ya. Ada konspirasi. Ada perempuan lain. Ada, sebenarnya. iya, Perselingkuhan sebenarnya di sini. Iya, tapi saya mau merujuk lagi nih pada topik awal, harta gono gininya itu, gitu loh. Ya makanya saya pokoknya kesini pengen beres itu. Mas, saya pokoknya mau ambil uang itu yang sudah dijual satu rumah. Ya sebenarnya Nggak Nggak bisa. malu ya? Masih mau minta-minta Nggak duit bisa. sama adik saya, hartanya. Nah, uangnya sama siapa? Boleh tanya? Ya pokoknya saya harus Sama minta saya. sekarang juga. Uangnya sama kamu semua. Karena Oh, kan- makanya kamu datang ke sini karena Iya. mantan suami ini udah merongrong Iya. meminta harta gono gininya. Betul. Karena anak kan semua ikut saya. Butuh Semua kenal biaya sama dia? bayar. Saya selalu ke rumah dia Saya itu selalu mau dihalangin tanya dia, Mas. sebentar. Ya Ini jelas kan lah. biar jelas karena ada keputusan pengadilan kan? Iya. Apa putusannya? Semua hartanya sama anak-anak dia yang ngurus. Karena anak saya semua. Mbak Endang, Jadi Mas harus rela. jawabannya iya atau tidak ya? Saya mau nanya. Mbak Endang, kamu pengen harta gono gininya ya? Oh enggak.
Jujur sama saya, iya atau tidak? Itu pasti iya tuh, ha? Jangan Aku sembarangan aja. aja lu ya. Lu tuh yang kepengen duit adik gua. Lu bener-bener ya, ha? Lu yang bener-bener. Udah. Udah, ini nggak akan selesai. Kalau bukan perempuan, Sebenarnya yang ya. bersikeras untung di sini- perempuan. Mas, udah sabar dong Mas. Mas sabar dong Mas. Boleh saya bicara? Lagi hamil, Mas. Tolong, Mas. Udah Boleh Mas, saya bicara? Udah, Mas. Justru lagi hamil. Ini nanti udah, nanti udah, keguguran sini duduk udah Mbak. Udah, Boleh kan? saya bicara? Mas Benny kan laki-laki, lebih bisa tahan. Iya harusnya. atau tidak? Sebenarnya Mbak Endang yang memegang semuanya ini, hartanya, iya atau tidak saja? Tidak. Bener, Mbak Desi? Bener nggak harta gono gininya dipegang oleh Mbak Endang? Iya betul, karena saya percaya sepenuhnya. Tapi Mbak Mbak Endang Endang. bilang nggak? Mbak Endang itu adalah konspirasi cerita saya. Jadi menurut saya Mbak Endang ini sebenarnya kayak dia itu seolah-olah sebagai korban. Padahal Mbak Endang ingin menguasai harta gono gininya dan dipegang. Ini konspirasi cerita. Iya atau Balikin tidak uang saya. intinya sebenarnya? Kamu harus balikin uang saya pokoknya sekarang juga. Nggak, sebentar. Ini Enak aja lu ya. anak-anak udah ada 3, tapi Mau 3. Mau 3, ini mau hamil 3 tua, ya. iya. Ini mau 3, ini hamil anak Iya, ketiga. mau 3. Ini kenapa uangnya nggak dipergunakan untuk anak-anak tapi diserahkan ke Mbak Endang? Untuk Nggak. apa dipegang? Ya. Soalnya karena- gini, kalau dia megang pasti duitnya diambil sama laki itu. Oh, jadi Masa sih? untuk ngejagain. Jangan kurang ajar ya. Itu hak saya. Tapi kan lu putusan tuh gak punya pengadilan udah hak tau bilang. gak? Lu gak Saya punya udah hak. bangkrut, Mas. Usaha saya udah bangkrut. Ya karena lu selingkuh. Coba lu gak selingkuh, gak bakal lu bangkrut. Ini masalah perselingkuhan ini udah lewat. Udah selesai juga semua di pengadilan. Iya kan? Semuanya udah selesai. Sekarang masalah yang harus diselesaikan ini saat ini yang belum kelar adalah soal harta gono gininya. Iya. Soal perselingkuhan udah mau didebatin sampai kapan itu udah selesai di pengadilan saat sudah diputuskan kalian berdua Iya. pisah. Cerai. Iya. Tapi sekarang kan ya soal harta gono gini nggak yang dipermasalahkan. Iya, dia punya. Ya kan? Ada di mana nih uangnya? Dia- Pokoknya Mas, saya selesai ini saya harus membawa uang itu. Tapi kan putusan pengadilan bilang itu haknya Desi. Adik saya sama Iya, tapi anak-anaknya. masalahnya waktu itu itu semua buat anak-anak Mas. Mas sadar Nggak Mas. malu ya. waktu itu kamu sidang ya, kedua saya nggak hadir, Mas. Sabun. Dia mungkin bohong tentang Kamu masalah itu. gimana? Nggak malu tuh kamu. Pokoknya saya harus membawa, nggak mau tahu, saya harus bawa uangnya itu hari ini juga. Nggak Apa bisa. yang dituntut sebenarnya dari Nggak Mas bisa. Benny itu minta apa? Minta uang. Minta uang semua, sebagian, setengah, berapa? Nggak malu ya. Setengahnya aja nggak apa-apa. Yang penting saya satu rumah itu sekitar 560 juta saya harus ngambil, saya ambil. Jadi bagi 2. Enggak, buat saya semua. Karena saya satu rumah lagi dari dia. Udah diambil sama dia. Wah enak banget kamu hidupnya ya. Jadi ada 2. Saya nggak punya apa-apa sekarang, Mas. Dari mulai Satu sekarang. rumah, satu Da- Ya iya. itu cerita lu. Tau Dari nggak mulai cerita sekarang lu? sampai sekarang sampai saya punya mobil 1 sampai sekarang tapi sekarang udah nggak ada, Pas. Ya karena buat selingkuhan lu. Bukan buat adik gue sama anak-anaknya. Hah? Waktu di putusan pengadilan ini haknya Desi, kenapa nggak dibicarain? Dia nggak datang. Saya udah datang. Nggak datang. Itu karena datang saya ada urusan, Mas. Alah, Itu permasalahannya alah, saya alah. pokoknya sekarang karena saya ke sini ke tim di sini saya pengen ngambil harta saya. Sekarang juga saya harus Oke, ngambil. dengerin ya, ini kita udah jelas nih masalahnya gimana. Benny harapannya apa, Endang juga kekhawatirannya apa, Desi juga gimana. Menurut kamu gimana, Bang? Menurut saya, saya udah tulis dari tadi nih. Oke. Endang versus Benny. Ini sebenarnya Endang versus Benny ya. Iya. Dia hanya korban. Korban gimana mas adik sendiri kayak korbanin sih? Semakin kau marah, semakin kamu kelihatan sifat asli kamu. Ya jelas dong saya marah. Kamu ingin merajai semuanya ya. Ya Jawab enggak jujur, lah. ya atau tidak? Ya atau enggak tidak? lah. Iya. Masa iya sih dia tadi saya pakai sih? Nggak mungkin dong. Tapi uangnya ada kan? Ada? Itu ada yang pernah dipakai kayaknya. Iya, Dipakai, kamu ngeliatnya dipakai? saya nggak dipakai. Jujur, Jujur dipakai apa? ya Dipakai atau apa? tidak? Lu nggak usah ikut campur ya ini urusan rumah. Udah jujur dipakai apaan? Lu udah nggak ada apa-apain lagi sama adik gua. Biar dapat solusinya. Iya. Biar tahu nih ada di mana. Jawab ya atau tidak saja. Ya, cuma sedikit sih. Tuh kan? Aku udah Ya, tapi kan curiga cuma dari sedikit, awal. nggak banyak. Sebenarnya di sini yang bahaya adalah Mbak Endang loh. Ya
daripada buat tuh. Pokoknya makin balik. nggak jelas. Dipakai Walaupun untuk sedikit itu uang gue itu, balikin. Aduh dari Bukan, mana? uang istrinya. Ngaku-ngaku aja ya, malu deh lu. Itu udah jadi hak saya, tapi kan Mas. yang pokoknya yang- Udah jadi hak yang saya itu, dimaksud Mas. juta Kalaupun itu punya dikasih saya. itu karena kemurahan hati Iya, mantan terserah deh istrinya. gua mau Ya bagi pokoknya apa yang enggak. satu rumah itu saya harus saya kasih Oke, saya saya mau sekarang. tanya Mbak Desi, sedikit itu dipakai buat apa ya? Mbak Mbak Endang. Mbak Endang, sorry. Endang. Ya buat belanja-belanja, buat arisan. Keperluan pribadi. Kan. Ya cuma Tadi- sedikit nggak banyak kok. Astaga, kamu ngomongnya sedikit. Kalau saya lihat dari firasat saya dan hati saya, dari tadi saya ngelihat kamu ngomong. Ya nggak jelas saya ngomong kan berhenti-berhenti. saya belain adik saya tuh dari Iya, laki-laki tapi ini. kelihatan banget kamu tuh pengen banget dapetin kamu yang jagain gitu. Tapi seolah-olah supaya adanya jangan diambil dia, dan tapi dia malah memakai itu untuk arisan. Dikit lah, tapi tiba-tiba arisan. Ya dikit lah, tiba-tiba beli mobil apa udah segala macam. Kalau mau beli mobil saya enggak, kok saya buat jalan-jalan sama buat arisan aja. Tuh. Buat jalan-jalan sama buat arisan. Iya. Nanti Korek depannya tuh. kita nggak pernah tahu. Tapi Desi tahu nggak soal ini? Saya tanya ke Mbak Endang. Saya nggak ngomong, pakai Nggak ngomong. Mbak Desi setelah tahu Tuh soal kan. ini masalah atau nggak apa relain ya? Udah kakak sendiri emang kenapa? Gimana? Masalah? Tapi Harus- pakai sih boleh ya, tapi harus tahu batas lah. Itu kan Ya buat kan kamu tahu sendiri daripada sama Pakai anak boleh. ini deh. Dia Ya, jadi tapi tuh Mbak gini jangan loh. banyak-banyak. Si, Kalau Mbak Ma, kan nanti nggak kamu itu udah diikut campurin ya. juga. boleh saya bicara? Silakan Roy. Jadi si Desi ya, Desi. Desi. Iya. Ini dia tuh dia keluar dari lubang macan masuk ke lubang buaya. Kamu kenapa gede. sih sebagai adik itu diam aja diituin sama kakak kamu sendiri ya? Jadi masalah baru. Awalnya Gimana saya nggak jatuhnya tahu, sama Mas. lu? Masalah baru. Awalnya Mereka saya gua nggak tahu. dong. Kamu Karena kenapa didieminnya? Kamu tuh dibodohin tau nggak? Dibodohin! Hai. Mas nggak boleh gitu dong. Jangan Ingat dong, dia istrinya lagi perempuan. hamil anak Mas loh. Ini perempuan, ini udah cerai, Nggak mau ya. hamil, Jangan. kondisinya Nggak 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 bisa pernah Saya peduli. hamil. Saya Nggak hamil boleh nggak begitu, pernah Mas. peduli kamu, Mas. Tuh, ingat masih ada anak loh. Sabar di sini Sadar sebenarnya kamu. posisi Mas Ben ini Kalau lama-lama misalkan males. keluar Sadar anak kamu. kamu, aku nggak mau ngeliat mbak kamu ini lagi. Awas, aku nggak bakalan ngambil anak kamu. Aku nggak butuh, Mas. Kamu lagi ngambil anak kamu kalau nggak ada anak mbak ini. Di rumah kamu nggak bakal ngambil. Urusin selingkuhan kamu aja. Saya nggak butuh kamu. Urusin selingkuhan kamu. Anak darah daging saya yang ngurusin. Mantan suaminya juga temperamen, jelek adatnya, tapi juga Mbak Endangnya parah juga. Ya karena saya Tapi belain mas adik gini mas, saya. pokoknya saya sekarang harus bawa uang itu mas. Saya pohon mas, saya perlu. Pokoknya saya ke acara ini saya harus bawa uang itu. Hari ini juga. Tapi uang itu masih ada nggak? Masih? Masih Saya ada. cuma sebagian kok mati. Cuma Dia sebagian. Masih Jadi jadi dikit ya, sekarang sebagian. Tadi sedikit, sekarang sebagian. Ya sebagian sama aja kan. Ya oke. Dari awal saya udah tahu loh ketika saya deketin kamu ketakutan sekali. Enggak, saya nggak takut kok. Kan duit tadi saya ini, kecuali duit. Tapi emang dititipin secara sukarela ya? Iya, maksud Emang nggak ada saya. paksaan gitu, maksudnya dititipin ke saya aja gitu. Enggak, dia Enggak, nitip. memang saya Kalau udah. saya daripada jatuh ke tangan Emang laki-laki wanita ini, kepala dua kamu nih ya. Tapi begitu Terlanjur, dia ya? tahu kondisinya uangnya dipakai, kamu nggak masalah tuh. Ya kalau makanya sebatas Ajar. buat ini mah nggak apa-apa, karena dia Suka kan kan? peduli ke saya, dia ngelindungin saya terus. Kalau ada apa-apa saya nggak kemana-mana kakak tuh, saya. adik saya aja nggak keberatan kan? Gitu. Kenapa jadi kamu yang keberatan? Bener ya. Susah Susah duit juga adik saya, sih, bukan karena duit itu kamu. haknya istri, dan gitu Iya. istri Iya nggak kan? masalah. Tapi nanti untuk kebutuhan Kalau anak-anak saya- gimana? Ini kan kalau harta saya udah begini. terlalu sakit sama suami. Ya saya main arisan, nanti kalau udah apa saya pulangin dong. Nggak mungkin saya Rai, mau pakai kalau lagi kita buat yang pengen macam-macam. jumlahnya boleh? Boleh dong. Saya mending usir dia aja mas. Mas, jangan. Mas, Usir dia dari sini dia. Usir. kita bongkar dulu, kita bongkar dulu. Udah Mas. Biar saya sama Udah, Mas. mantan saya. Desinya Jangan juga jangan. minta Kamu pergi dari sini, pergi. Lu nggak ada urusan lagi sama adek gua ya? Lu nggak ada urusan lagi sama adek Biar gua. kita lebih pergi. tahu Nggak, lagi. Ini Mas, sebenarnya ya, pergi. sebenarnya ini lebih hak kakaknya karena Anda berdua Ya, kan udah, udah pergi nggak dong. suami Mohon dia istri. pergi dari sini, Mas. Ini Saya kan nggak bukan mau. suami istri, ini kan kakaknya Darah lebih berhak daging, kalau ini dia ada darah berdua. daging. Iya, Nggak iya, ada Mas. hubungan apa-apa. Nggak selesai Nggak masalahnya. mau ya, cuman mantan tau nggak? Udah duduk. Nih duduk, gini, pelan-pelan. aku mau kasih Kalau satu fakta saudara nggak ada yang mantan. Oke, ada satu fakta, silakan. uangnya udah nggak ada. Nggak ada. 560 juta itu nggak ada. Nggak ada. Mbak kemana Mbak? Tahu Uangnya, dari Mbak? mana duitnya kok nggak ada? Kenapa? Hah? Kenapa? Duit saya itu, duit saya itu. Bukannya lu, duit adek gua. Mbak jujur aja Bener-bener deh, jujur. Mbak Endang Mbak Endang kasih tahu. jujur. Oke, semua saya yang pakai. Tuh, kan? Loh, Mbak. Mbak Endang, Semuanya saya make. Loh. Mas, jangan.
Oh my god, gila banget. Udah dipakai Aku semuanya. dari awal curiga semuanya. Terus lu kabur. Kamu tuh bener-bener punya kakak tuh ya. 560 juta habis loh. Awas ya. Saya akan kejar kakak kamu kemanapun. Dari awal saya udah curiga. Ketika saya mendekat sama dia marah-marah. Dan semakin dia bercerita, semakin saya tahu dia yang pakai uang semuanya sampai habis. Itu Kebangetan faktanya. itu. Oke, duduk dulu deh. Itu emang harta gono gini sih. Itu emang haknya Mbak Desi. Tapi itu kan pasti diserahkan Benny untuk menghidupi anak-anak. Tapi kena diminta lagi. Ya saya karena bangkrut, Mas. Oke, itu juga Iya. itu sebenarnya udah nggak berhak Mas Benny. Nah terus Mbak Desi sekarang gimana? Uang yang tadinya untuk menghidupi anak-anak dan melanjutkan hidup Mbak Desi? Dimakan kakaknya, habis semuanya. Ya satu, terima kasih Pak. Udah terima nasib aja. Mau diapain lagi kalau sudah habis seperti ini? Oh my God. Nggak bisa. Legowo banget. Tadi awal. Pokoknya kamu harus nuntut ke Saya kakak kamu itu. jalan-jalan, ya saya sedikit arisan. Sebagian. Ketika saya udah bilang uangnya habis, ya habis bener-bener habis. Kamu harus ngomong ke kakak kamu. Nggak mau aku tuh nggak mau Udah, kamu ini bukan gak ada kamu urusan nggak mau lagi sama dipermain. Mas. Aku nggak mau dipermain kayak Ini nggak ada urusan lagi sama Mas. Mau habis mau nggak itu urusan saya. Tapi itu jadi payah aku. Sebentar, Hah? iya, Itu jadi payah aku dari dulu. Urusin saya selingkuhan kamu. Mas. Ya harusnya mikir sebelum selingkuh soal Istri kayak lagi gini. hamil, Mas. Tapi saya mau tanya Mbak Desi, itu Tapi kan ada alasan, Mas. Saya itu selingkuh, saya ada alasan. Alasannya apapun Tadi saya itu. bilang tadi, Ya udah. dia itu kurang pelayanan kepada suami, kewajibannya nggak ada. Sabar dulu ngomong. Sabar. Oke, saya mau tanya, kalau uangnya udah nggak ada Bye-bye lah. seperti ini, itu nanti biaya melahirkan, biaya ke dokter gimana? Bye. Sebagian ada perhiasan saya simpan. Itu mau digunain untuk Iya, biaya untuk biaya melahirkan. Terus Sisanya itu anak-anak aja. gimana? Iya, sisanya itu Sisanya nanti. tinggal itu. Nanti Ya, setelah itu sisanya- mungkin saya mau dagang kecil-kecilan buat Aduh, ngidupin kasihan ya anak-anak kamu saya. ya. Sisanya tadi kan udah dimakan sampai habis tuh. Iya. Nah sisanya tinggal kamu yang itu jangan kasihin ke situ lagi ya. Dan saya merasa ada sifat rakusnya kakaknya tuh sampai habis dan dia sampai walk out. Iya. Dan itu aku udah ngebuktiin dari awal. Aku punya firasat yang Jadi gimana nih, Mas? Saya pokoknya harus membawa uang itu segera, Mas. Hari ini juga. Masih Kan ada udah satu rumah kan? habis. Tidak Yang ditempatin sekarang. Yang ditempatin Sekarang pokoknya harus yang ada di tempat sekarang harus dijual. Kalau dijual saya harus tinggal di mana? Di kolong jembatan. Saya kasih ke Pikir saya. pakai otak, Mas. Kasih ke saya. Pakai otak. Kamu nggak bakalan bisa ngurusnya. Saya harus tinggal di mana? Di kolong jembatan. Mas senang ngeliat anak dan istrinya sengsara gitu. Nggak apa-apa, yang penting... Yang penting kamu senang sama perempuan lain. Dengerin dulu. Pokoknya itu harta harus dibagi dua. Anak diambil sama saya nggak Nggak apa-apa. bisa, nggak bisa. Oke, Itu saya udah hak boleh saya. kasih saran nggak? Menurut saya ya, ini harus diselesaikan secara kekeluargaan dan harus ada pihak ketiga supaya ya ini bapaknya anak-anak walaupun bagaimana. Betul. Jangan sampai dia sengsara juga. Betul. Ya, tapi jangan sampai anak-anak terlantar juga. Saya nggak tahu apakah mungkin bisa rumah dijual pindah ke yang lebih Nggak bisa, sederhana. Pak. Nggak bisa Nggak seperti bisa, itu. karena itu Berarti rumah udah cocok. Anak-anak udah gitu dekat dari haknya juga secara sekolahan. pengadilan menentukan ini keputusannya adalah milik dan haknya Iya. Desi dan anak-anak. Nah sekarang masalahnya itu kakaknya mau dituntut nggak? Kalau dituntut secara hukum tidak ya, tapi secara kekeluargaan pasti kita dirembuk secara Akan damai. diminta Iya kembali. betul, secara kakaknya pelan-pelan. itu Ya mungkin rakus. bisa balik lagi itu duit. Iya, Nggak walaupun nggak yakin sepenuhnya, ya. walaupun nggak sepenuhnya. Seharusnya kamu tuh ngomong sama aku dong. Ngomong dulu sama Gimana aku. saya mau ngomong sama Mas? Mas nggak pernah ada waktu buat saya. Saya sekarang Mas selalu gimana? sibuk sama perempuan di luar sana. Itu gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu aku tuh selingkuh tuh gara-gara kamu. Aku kurang apa, Mas? Kurang apa? Kamu tuh ya selalu nggak pernah melayani suami dengan baik, tahu nggak? Kurang. Itu alasan kamu. Karena kamu udah bosan sama saya. Udah. Itu alasan Ah, aku. Saya tampar kamu. Mas, jangan Tampar. Ben. Jangan tampar. Desi, Udah duduk, takut. udah. masalah Mas, perselingkuhan ini kan duduk. udah selesai di Mas, pengadilan kan? Udah Nggak capek selesai. nih dibawa ke sini lagi. Udah dong. Si ini malah kasihan loh si Saya kalau inget itu masih Si- gak akan lupa selamanya. Udah sabar. Si Desi Nggak malah akan kasihan lupa. loh, ini lagi hamil. Iya. Terus udah Kasihan. sebenarnya ada dua pelaku yang satunya rubah berbulu domba, satunya singa lagi. Ini kayak gini Ada juga. Anda sama Benny sebenarnya Ya kasihan udah, Desinya. sebenarnya dia korban nih di antara dua orang yang Mas. satu yang sister. Kalau satu yang- boleh kasih saran ya sebenarnya ya, Mas Benny, Mas
ini udah relain aja. Ya udahlah, kalau begitu, kalau emang saya kesini nggak bisa, ya minta uang saya. Udah, percuma saya kesini juga. Uang apa lagi sih? Ya Allah. Oke, baiklah. Dengan demikian kasus saya tutup dengan sad ending dan pelakunya adalah kakaknya sendiri dan suaminya. Mbak Desi terima kasih ya. Jaga kehamilannya sukses, mudah-mudahan lancar. Salam buat anak-anak ya. Terima kasih. Kekayaan sifatnya hanya sementara. Lebih baik digunakan sebaik-baiknya untuk yang lebih bermanfaat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku istrinya telah dihamili makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wawan. Selamat malam Mas Wawan. Ya, selamat malam, Pak. Apa yang mau Mas Wawan ceritakan? Tujuan saya ke sini ingin bercerita mengenai pengalaman saya ya. Saya mempunyai pengalaman ganjil di dalam rumah saya. Seperti apa? Contohnya gaib ya, yang gaib aja diceritain. Lagi nonton TV, tiba-tiba TV mati. Lampu tiba-tiba mati. Dan yang paling parah, setelah saya pulang dinas dari luar negeri ya, tiba-tiba istri saya mengandung. Mengandung anak siapa ya? Saya udah nikah selama 2 tahun dengan istri saya. Oke. Dan juga belum juga dikaruniai seorang anak. Dan ini hamil waktu masnya lagi ke luar negeri. Ke luar negeri. Lagi tugas di luar negeri. Ke India. Pulang ke India. Iya. Pulang-pulang dalam kondisi Istri saya hamil. hamil, berbadan 2. Oke, itu harus disyukuri dong. Entah siapa yang menghamili dia. Kala itu saya titip istri saya dengan teman dekat saya. Teman yang sangat dekat dengan saya. Saya juga percaya sama dia. Selagi saya keluar negeri, saya titip rumah dan istri saya ke teman saya. Ini sahabatannya udah lama. Udah lama. Saya juga udah percaya sama dia. Oke, terus? Tiba-tiba saya pulang, nggak tahu siapa yang menghamili dia. Dan sahabat saya bilang, emang rumah saya itu angker. Istri saya dihamil oleh makhluk gaib. Hah? Diambil makhluk gaib? Makhluk gaib. Itu kata sahabat Anda Sahabat atau dan istri saya. dua-duanya bilang? Dua-duanya. Oke, tapi emang ada kejadian angker di rumah? Ada, sering saya alami kejadian angker di rumah saya. Pernah melihat nggak? Pernah. Saya juga Wujudnya? mengalami. Ada sosok yang kelihatan gitu? Sosok sejauh ini belum ada yang kelihatan. Tapi saya sering diganggu dengan memain-mainkan lampu dan TV saya ketika nonton TV. Iya. Di Oke. situ saya makin percaya. Awalnya saya nggak percaya. Saya sangat marah kenapa istri saya berbadan 2 ketika saya pulang dari luar negeri. Sekarang apa harapannya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Harapannya saya cuma ingin memastikan apakah rumah saya itu benar angker atau enggak. Dan juga saya sudah beberapa orang pintar saya datangi. Dan juga minta beberapa jimat. Beberapa jimat ke orang pintar. Tapi apa? Nggak ada yang mempan. Boleh Nggak saya ada yang tanya, mempan. Mas Bayu? Silakan. Boleh saya tanya, Mas? Iya. Mas pergi ke India berapa lama? Selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Bisa jadi. Istrinya hamil sekarang berapa bulan? Istri saya hamil 3 bulan.
Sekarang emang 3 bulan. 3 bulan. 12 minggu, 15 minggu. Iya. Oke. Jadi ceritanya itu katanya bilangnya gaib. Anak gaib. Anak Dihamil gaib. oleh makhluk gaib. Itu yakin bukan anaknya Mas Wawan? Bukan. Kita pernah periksa ke dokter, Hmm. katanya belum ada bisa hamil. Belum bisa hamil istri saya. Dan tiba-tiba saya tinggal keluar negeri. Setelah pulang, dia berbadan 2. Aneh nggak? Tapi kan bisa tanya ke dokter, maksudnya dalam waktu itu kapan waktu hamil? 3 bulan sekarang atau 3 bulan sekarang. 3 bulan 3 sekarang? bulan. Itu bayi normal katanya. Berarti waktu periksa ke dokter, kata dokter yang ada masalah sebenarnya Mas Wawan. Yang maksudnya harus mendapatkan treatment gitu, perawatan. Itu selain dari istri saya yang nggak bisa hamil. Oh, Dan tiba-tiba hamil. Mas Wawannya nggak ada masalah ya? Nggak ada. Dari cek dokter, Udah pernah. istrinya bermasalah, kata Iya. dokter. Iya. Ini kok hamil, tapi kadang-kadang dokter suka salah kok. Iya, maksudnya ya manusia juga dokter itu. Maksudnya manusia juga. Harus cari banyak tempat untuk memecah pendapat. Oke. Sekali lagi harapannya apa Mas Wawan datang ke sini? Harapannya, Mau tahu rumahnya atau enggak? iya, semoga ada yang bisa bantu ya. Rumah saya angker atau enggak, entah ada apa dengan rumah saya. Mas mau tahu nggak itu anak siapa sebenarnya? Nah, itu yang saya pengen tahu. Itu anak siapa sebenarnya? Oke, kita akan ajak Anda ya untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wawan, dengan tanggal lahir 19 Juni 1981 dan mendiami nomor rumah 18. Sosok yang sangat mementingkan kebahagiaan orang yang ia sayangi dibanding dirinya sendiri. Namun karena itulah ia menjadi sangat mudah dimanfaatkan serta dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak lazim. Saya merasa ia sangat tidak nyaman dengan kehidupannya saat ini. Itu semua sampai mempengaruhi pikirannya dan membuatnya stres. Entah mengapa saya merasakan adanya sesuatu yang menjadi sebuah rahasia besar dalam hidupnya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Saya berhadapan dengan Mas Wawan. Iya, Mas Wawan tanggal lahirnya 19 bulan 6 1981 dan nomor rumah 18. Mas Wawan ini tinggal sama istrinya Berempat dan juga istri, sahabatnya. ya, sahabatnya. Ya, jadi bertiga dan rumahnya dicurigai angker. Iya. Waktu itu pernah pengalaman lampu tiba-tiba mati, hidup, TV juga begitu. iya tiba-tiba Dan, keran WC nyala sendiri. ya, Keran WC. keran WC nyala Iya. sendiri. Mereka belum punya anak dan waktu itu pernah ke dokter katanya istrinya memang ada masalah. Saat itu Wawan pernah dapat tugas untuk ke India selama 6 bulan. Iya, ke Mumbai. Tapi begitu pulang ke rumah mendapati istrinya hamil 3 bulan. Sekarang lagi hamil 3 Sekarang bulan. hamil 3 bulan. Kata istrinya dan juga kata sahabatnya ini Dia hamil. menurut kata orang yang bisa melihat itu dia Iya. hamilin makhluk gaib. Makhluk gaib. Karena memang ada kejadian angker sering terjadi di rumahnya. Baik. Iya. Saya boleh nanya nggak? Nanti kita akan sensor jalan dan nomor rumahnya itu tadi 18. Iya. Jalan rumahnya apa dan boleh dikasih tahu. Jalan. Oke, baik. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah Mas Wawan datang ke Menembus Mata Batin ingin mengetahui sebenarnya siapa Yang menghamili istri saya. setan. Dan itu. apakah benar-benar rumah saya itu angker? Ya, baik. Dari saya masuk lihat jalan
saya merasakan ada aura gelap di dalam rumahnya. Sedikit masuk gang ya di sini. Saya lihat ada gang-gang kecil. Iya. Dan saya merasa ada pohon pisang di atasnya. Betul, Mas Wawan? Iya, betul. Dan saya merasakan ada jalan yang memang sempit, terlihat angker, tapi saya belum melihat lebih lanjut. Dan saya merasakan juga kamu sering ninggalin rumah. Sering banget. Karena Malah kemarin paling lama saya pergi ke luar negeri buat dinas. Iya, buat dinas. Jadi sehingga rumahnya terkadang ada isinya, ada orangnya yang lagi jalan-jalan, istri juga lagi nggak ada, rumahnya jadi kosong. Udah ke beberapa orang pinter katanya ada bawa jimat ya. Iya, ada jimat-jimat gitu ya. Ada. Saya boleh tahu, boleh ambil nggak? Silakan diambil. Kalau bawa, tunjukin kita semua. Tre. Banyak nggak sih tahu? Seneng kalau mulai angker pada seneng. Oke, Mas Wawan, ini dapat dari mana? Dan untuk apa? Ini saya dapat dari orang pintar. Katanya orang paling pintar di kampung situ ya, daerah situ. Orang pintar maksudnya dukun. Iya. Oke. Katanya ini ampuh Untuk untuk penangkal rumah. Buktinya, penangkal, penangkal rumah, penangkal dari makhluk gaib, Iya. makhluk dari hantu. hantu dan apa aja pokoknya. Oke, terus? Ternyata nggak mempan. Tapi kok masih disimpan? Saya simpan. Nggak mempan. Makanya saya simpan di lemari nih, nggak ada gunanya. Oke, Roy, kalau kamu lihat gimana ini benda ini? Boleh bawa kesini kan? Saya ambil ya. Iya, boleh. Itu sama sekali nggak mempan itu. Kasihan ya Mas Wawan ini. Di sini saya di sini saya tidak melihat adanya energi gaib. Nggak ada ya? Jadi, Di sini nggak ada energi. Boleh saya buka? boleh buka aja. Bayar berapa tuh Mas untuk itu? Saya ngabisin duit jutaan itu. Ya, ada kayak gitu-gituan. Dan saya ngerasa rumah Mas Wawan di sini memang agak gelap. Namun saya kan belum bilang ada hantunya atau enggak. Ya kan? Saya hanya bilang di sini agak gelap sekali. Dan Mas Wawan tidak banyak bercampur tangan di rumah. Artinya sering pergi-pergi juga. Iya, sering keluar kota, luar negeri. Iya, dan Yes. saya merasa bahwa rumahnya tersebut memang gelap, tetapi saya tidak mencium bau hantu. Belum mencium. Sejauh ini kamu lihat nggak ada? Bukan nggak ada, tapi saya mencium Nggak sedikit-sedikit. kedetek gitu ya? Ya, kayak semacam ada lampu mati hidup kan? Dan ada sedikit bunyi-bunyi Iya. dan lampu sendiri kemudian nyala dan seperti itu. Itu namanya paranormal activity sebenarnya. Normal activity. Tapi yang jadi masalah, saya kok tidak mencium bau hantu ya. Kenapa istri saya bisa hamil? Iya. Kenapa dia bisa hamil? Coba saya cium lagi. Konon kabarnya istri kamu dihamil oleh genderuwo kan? Ya kamu lihat. Di sini sih baunya jimatnya kayak kosong gitu. Kosong gimana? Palsu. Aku udah bayar mahal loh buat jimal itu. Coba nih mau bakar sekarang. Aku ambil korek dong. Pakai mangkok bol. Kenapa Re? Untuk ngebedain? Yes. Ngebedain itu bahwa ada isinya atau bohong? Bohong. Terus ini bohongan gitu. Coba ya bakar. Coba dibakar dulu kayaknya Mas. Untuk tahu. Mas tinggal bertiga aja di rumah. Ada asisten rumah tangga atau supir atau apa gitu? Sebenarnya kita cuma berdua suami istri di rumah. Oke, terus tadi katanya ada sahabatnya. Sahabat itu dia kos sekitar situ.
Oh, kos Berhubung sekitar saya mau rumah. keluar negeri, jadi saya titip rumah dan istri saya sama dia. Oh gitu, oke. Dia sahabat udah lama banget. Kok saya curiga ya? Curiga maksudnya? Curiga. Kenapa? Curiga ke sahabatnya. You're very smart. Curiga ke sahabatnya. Lu jangan langsung ngomong deh. Enggak, karena kan Itu sahabat udah lama itu. tahu Mas, tapi kan di sini kan Roy udah bilang bahwa dia tidak mencium ada bau-bau gaib. Dan istri Anda sekarang hamil. Hamil itu terjadi karena adanya Iya, itu Roy yang bilang. Lu gak tahu apa-apa. Ya tenang dulu ya. Roy, kamu ngeliatnya gimana Roy? Apa ada kaitannya nggak sahabatnya dengan permasalahan ini? Dengan kehamilan sang istri? Ketidakwajaran hamil sang istri sih sebenarnya ada kaitannya dengan sahabatnya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu nanti saya akan gali lebih dalam lagi. Kenapa bisa ada terjadinya paranormal activity? Tali pocong ini. Ada tadi pocong. kali pocong. Ajak aja sahabatnya ke sini untuk kita langsung konfrontasi. Oh ada Mas Bayu. Nggak tahu, diajak nggak? Dia di rumah. Ini kan telepon. Perlu diajak. Gimana Roy? Perlu tampaknya. Dia ada. Truk telepon. Saya merasa di sini tidak mencium hawa genderuwo. Tidak. Tidak Nggak Sama ada. sekali. Sama sekali tidak. Terus apa Tapi yang terjadi memang- dengan istri saya? Tapi memang saya merasakan nuansa yang rumah kosong, Perselingkuhan. perselingkuhan. Tapi memang bau rumah yang sering ditinggal-tinggal gitu. Cuma yang ada kegiatannya di kamar doang. Oh. Gitu. Yang di bagian dapurnya jangan disentuh. Halo? Di speakerphone aja, speakerphone. Bisa nggak? Bisa kesini sekarang nggak? Ya, halo. Bisa kesini sekarang? Waduh. Penting banget kesini tolong. Tolong banget. Mas Bayu. Syuting ya? Iya, ayolah. Ya udah. Penting banget. Gua kesana ya. Gue tunggu ya. Sherlock ya. Ya udah, cepat. Oke. Oke. Silakan dibakar. Mas, silakan dibakar. Nama sahabatnya siapa tadi Mas? Kita ganti ya. Namanya dengan Ata. Atta ya. Iya. Iya. Ata. Iya. Boleh tanya lagi nggak, sahabat Boleh kamu dong. ini udah menikah atau belum? Nah, Kenapa ya? Cuma Ya, mau nanya jawab aja aja. kemungkinan. Dia masih bujangan. Si bujangan. Punya pacar kah mungkin yang diketahui oleh Mas Wawan sendiri? Sejauh ini dia bilang nggak mau pacaran dulu. tapi sepercaya apa sama si Ata ini? Sering nggak nemenin kalian berdua gitu? Apa udah deket banget Udah atau gimana? deket banget, Sedekat apa? Boleh ceritain nggak? dekat banget dari kecil. Dulu pernah aku minjamin duit sebesar 2 juta ya. Dia bayar kurang 3.000, cuma kurang 3.000. Masih aja dikembaliin. Tapi kan masalah uang ini beda urusan. Tapi katanya teman dari kecil. Iya, dari kecil. Baiklah, silakan dibakar. Saya udah Mas. percaya banget. Silahkan dibakar mas. Ini biar apa ini maksudnya? Suruh bakar. Kalau saya tidak melihat ada kekuatan di jimatnya. Untuk membuktikan semuanya, ada nggak kekuatannya? Berarti kalian nggak percaya dong? Saya bisa merasakan dan melihat sih. Bakar sekarang. Kalau dari isinya akan ada satu reaksi yang terjadi ya. Kalau misalnya ini beneran rumah kamu berhantu atau apapun itu, akan ada reaksi yang sangat dahsyat mungkin di dalam malam hari ini. Kalau jimat yang dibakar tiba-tiba. Tapi kalau misalnya tidak, dia tidak akan terjadi apa-apa. Coba. Mudah-mudahan sih nggak akan ada apa-apa ya. Silakan kita buktiin aja mas. Kita buktikan aja omongannya, Kalau Kak. misalnya ada sesuatu
mungkin akan ada yang serupa tuh apa. Tapi kalau yang bukan, nggak akan ada apa-apa. Apa? Baik. Baunya juga agak-agak sedikit. Di sini totally saya tidak mencium bau hantu. Nggak ya? 100% saya tidak mencium bau hantu. Berarti benar nggak ada kekuatan apa-apa, Anda ditipu dan Saya merasakannya sendiri loh di rumah saya. nggak ada apa-apa. Itu rumah saya itu. 100% sih memang saya melihat lampu kedap-kedip sendiri sih. Itu bisa listrik yang tiba-tiba tegangannya Iya. turun kan, sebenarnya nggak Bisa aja stabil. itu. Bisa Mungkin. juga. Terus TV? TV-nya nyala sendiri. Otomatis ya Itu kali. aku lihat itu sih. Keran Di air dalam nggak pakai listrik loh. Keran air ya. Terus dan keran air juga bunyi sendiri, itu betul. Air bunyi dan deras. Bunyi Tapi dan- nggak ada hantu, nggak ada makhluk gaib di Tidak ada rumahnya, Roy. makhluk gaib. Aneh kan? Saya mengetahui lama-lama. Saya merasakannya loh. Saya mengalami. Sealami apa? Mengalami gimana, Mas? Yang tadi, yang saya sebutin awal. Dari keran, lampu, TV. Iya. Jelas-jelas kamu ngerasain ya? Juga istri saya, yang di alam istri saya. Istrinya ada Ngandung nggak ya? loh. Nggak tahu nih. Istrinya kamu mau nggak? Istri nggak dibawa ya? Di rumah. Di rumah. Oh yang tadi telepon. Oke. Istri di rumah. Mas Apa? pernah Udah sebelumnya hangus. meninggalkan istri sama Atta nggak? Sebelum yang ke India ini ya? Sebelumnya pernah, Oh. 4 hari. Jadi ini udah bukan pertama kalinya. Bukan. Dan baik-baik aja. Iya. Dan ini Makanya yang bikin percaya Mas- saya sama dia. Oke, jadi percaya ya. Ya. Saya merasa saya harus butuh ketemu mereka berdua. Harus dihadirkan ini semuanya Iya, ini. harus dihadirkan semuanya. Biar lebih terbuka. Hubungan Mas Wawan sama Atta gimana? Mungkin nggak dia menyimpan rasa dendam atau kesel sama Mas Atta, sama Mas Wawan? Sejauh ini kita nggak ada dendam kita. Dia nggak ada marah atau kecewa Nggak ada. atau kesel? Nggak pernah berantem sama dia? Nggak pernah. Jadi maksud saya dia sebenarnya nggak punya alasan untuk berbuat jahat sama Mas Nah Wawan? itu, Mas Atta saya sudah dia menangkap nggak ada semuanya. alasan buat berantem sama saya, buat dendam sama saya. Oke. Jadi nggak pernah ada konflik ya? Nggak pernah. TV. Nggak pernah ada konflik. Oke. Oke. Boleh telepon lagi nggak? Udah sampai mana? Sejauh nggak? Mana ini belum datang-datang. Saya paling suka memecahkan misteri kayak gitu kan. Kayak iya. Oke sih. Saya mencium-cium bau. Mencium Di mana bro? Sebentar lagi nih bro. Ya udah cepetan ditunggu ini. Sebentar lagi nih. Ditunggu. Pengkhianatan. Iya. Bisa jauh nggak sih? Udah dekat, udah dekat. Cuma Udah saya buruan. mungkin orangnya naif kan. Iya. Ya udah. Jadi dia menutup semua kemungkinan untuk temannya selingkuh. bener juga Ya sih. kan? Mungkin dia Iya. terlalu naif. Dan naif juga. Masih di jalan lagi. Atta ini tinggalnya deket rumah seberapa jauh? 100 meter lah. Pernah nggak dia ke rumah Mas Wawan? Tapi Mas Wawan yang ada di rumah? Pernah. Justru saya lagi di kantor, istri saya lagi perlu ke belanja ke pasar. Hah? Saya suruh si Atta yang antar. Oke. Si Atta yang jemput lagi. Saya juga Dia udah biasa di rumah itu. Ya, saya juga udah cerita ya tadi ya. Rumahnya jarang dibersihkan. Kemudian tadi saya juga bilang ada apa namanya? Daerah-daerah yang disentuh cuma kamar, living room, daerah dapur jarang ada, jarang. Bentar. Jarang. Itu jarang dibersihkan. Jarang dibersihkan. Maksudnya kami pemalas gitu. Bukan, ini masih agak-agak agak bebel ya masnya. Jangan dibersihkan itu adalah satu ini nih, apa ya, satu statement di mana sebenarnya emang kosong kondisinya tapi nggak ada hantunya, gitu, ngerti kan maksudnya? Bukannya karena kamu malas jadi jarang bersihin rumah, jadi gimana? Enggak.
Ini saya butuh kesaksian dua orang ini nih. Kayak nggak Saya diurus gergetan. itu rumah. Iya, kok lama banget ya yang ini datang. Apakah kita harus tunggu lagi? Waktu dia pernah telepon ke istri atau ke Atta nggak? Nanya kabar atau Pernah sering video call. Sering ditelepon. Mas Wawan, boleh saya tanya lebih jauh hubungan Mas Wawan dengan istri itu seperti apa di rumah? Mbak udah punya suami belum? Punya. jawab aja, Mas. Iya. Gimana? Maunya. Lah kan beda, saya berumah tangga sama Mas Masih Wawan. rumah tangga. Nah, rumah tangga Sama-sama beda. berkeluarga kan? Iya. Sama-sama berkeluarga. Nggak, maksudnya gini, apakah sering berantem di rumah? Kan bisa jadi, kan pemicu-pemicu seperti itu kan yang Sejauh bisa ini belum ada berantem kita. tidak, jadi harmonis Akur, aja di rumah. harmonis. Akur aja. Iya. Tanpa ada yang Akur, mengusik. tidak pernah berselingkuh, tiba-tiba istrinya hamil. Ah, Gitu. Di konon katanya ini adalah di genderuwo yang menghamilinya. Ya. konon katanya. Ini ada tampon laki-laki, tapi ada perempuan juga. Dia rambutnya di kayak pak. Dia sendiri kok. Ada perempuan. Masukin nggak? Dia sendiri Yang sih. saya pakai perempuannya atau Enggak, berdua, atau perempuannya kayak rambutnya gimana? Ya, Perempuannya kayak gimana? agak gemuk badannya. Gemuk. Kamu. Lah, istrinya Oke. bukan? Tadi Iya. Atta ada di rumah ya? Iya. Istri di rumah? Iya, dua-duanya. Pasangin aja deh, bawa masuk aja deh untuk ngebuktiin. Kita tolong Gemuk. pakein aja masker sama teleponnya. Rumahnya angker. Gitu ya. Ya. Terus gimana nih udah angus kayak gini? Nggak ada isinya apa-apa. Dan nggak ada bentrokan apa-apa di sini. Dibohongin nih Mas Wawan. Itu. Dan kali- Sama Pak Dukunnya. Iya. Iya. Dibohongin sama dukunnya juga. Saya udah mahal banget. Bayar mahal loh. Ini bener nggak? Coba lihat Mas Wawan. Ini bener sahabatnya? Ini? Halo, saya Roy Kiyoshi. Halo, selamat malam. Saya Roy Kiyoshi. Saya Bayu Halo, Okara. selamat malam. Halo, silahkan duduk. Sebelah situ, Mas. Sebelah sini. Ah, Kok mama ikut? dia cari kosan baru. Emang kenapa? Gak betah di rumah kita maksudnya? Nggak tahu. Ya karena ada masalah kemarin itu kan. Datangnya berdua. Emang kenapa mau cari kosan? Enggak bro, gua jujur, gua udah gak nyaman di rumah lu. Makanya gua nyuruh minta antar sama istri lu. Lu jangan salah paham dulu. Sebentar. Iya nih, sebentar. Kita juga mau dengar. Gimana tadi nanya apa, Mas? Datang sama istrinya. Iya. Iya. Gimana ceritanya bisa datang sama istrinya? Ini kita pakai nama Mas Wawan ya. Anda namanya Atta, ya kita ganti. Kalau Mbaknya nama istri siapa? Nama saya. Oke, kita ganti ya dengan Tina ya. Mas Atta kan tadi ditelepon sama Mas Wawan. Tadi kita juga mendengarkan waktu Mas Wawan nelfon ke Mas Atta datang ke sini, Sherlock apa segala macam. Tapi gimana ceritanya kok bisa datang sama istrinya Mas Wawan? Jadi gini Mas Bay, jujur saya sendiri udah nggak betah tinggal di rumahnya Mas Wawan ini. Tinggal di rumahnya atau kos deket situ? Saya tinggal di rumahnya dan sekarang saya minta antar ke istrinya Mas Wawan untuk mintain antar cari kosan. Oh Begitu. sebenarnya kosan selama ini Mas Wawan taunya dia kos? Dia kos tapi numpang dulu di rumah saya sementara saya pergi ke luar negeri. Iya. Jadi selama ini nggak kos? Enggak. Tinggal di rumah. Tinggal di Tinggal rumah? di rumah saya. Oke, terus? Saya disuruh sama Mas Wawan sebelum berangkat, saya disuruh untuk jagain atau mantau istrinya dia. Itu dan kebetulan juga saya juga anak rantau, jadi ya saya bersedia tinggal sama istrinya Mas Wawan untuk jagain dia. Mbak Tina, saya melihat kamu adalah orang yang kamu takut dengan hantu ya. Iya. Kamu merasa ada hantu di sekitar rumah kamu. Sedikit ngerasa kayak gitu sih. Soalnya memang ada yang aneh juga sih di rumah. Apa aja? Iya, kayak yang
TV kadang-kadang mati sendiri, lampu. Kalian dengar sendiri kan? Terus? Ya, banyak hal-hal yang ganjil juga sih dalam rumah itu. Kayak gimana tuh banjirnya? Ya, tiba-tiba apa sih kayak nggak ngerti itu, cuman halu aja atau gimana. Kadang-kadang yang lampu mati tiba-tiba gitu, ntar dia nyala lagi. Pernah ngelihat nggak ada sosok gaib atau menyeramkan atau hantu atau pocong misalnya? Nggak ada sih, cuman Oh mas, ini aneh aja. selama Waktu pernah di situ. malam Jumat kemarin juga kan ada ya. Saya sendiri melihat penampakan di jendela kamar mandinya rumah dia. Penampakan seperti apa? Gimana kalian bisa gak ada hantu di rumah saya? Kayaknya sih sosok pocong. Pocong. Iya. Maaf, saya bukan ketawa karena saya ini, tapi saya ngerasa pola pikir masing-masing punya idealis sendiri ya. Jadi mereka merangkai kejadian masing-masing. Saya pengen tahu, jawab dengan jujur. Saya ingin tahu rekaman pikiran Anda. Saya pengen tahu sejujur-jujurnya sebenarnya. Apakah Mbak tidur dengan Atta? Jujur. Iya. Hah? Mbak pernah tidur sama Atta, sahabat suaminya sendiri? Maksudnya apa? Apakah Apa lu? Lu pernah Dulu bro. Lu jangan kayak gitu dong. Tunggu sebentar, saya mau nanya lagi. Apakah memang benar? Dengerin dulu. Apakah memang benar ayah dari janin ini adalah Atta? Iya. Benar. Gue udah percaya sama lu. Seperti Gua itu, bisa Bapak. jelasin bro. Perselingkuhan. Selingkuhan. Lu juga? Ya, jangan kayak gitu. Silakan duduk di sini Mas Atta, gantian. Mas Atta, apa yang bisa dijelasin? Saya penasaran penjelasannya, coba. Tahan dulu. Oh, Ya. boleh, Ini Dek. lagi hamil, walaupun gimana? Jangan. Lagi hamil. Walaupun Saya ingin tahu Mas Atta, kedalaman pikiran kamu, apakah kamu Yuni? Iya, saya pernah. Dan itu adalah anak kamu. Iya. Iya. Dan kamu menciptakan semuanya rumah itu terkesan berhantu. Iya, saya berdua sama dia. Saya melihat Wawan sangat muda terbawa suasana hingga panik sendiri. Ternyata selama ini ketakutan Wawan akan hantu diakibatkan oleh kejadian aneh yang sengaja dibuat-buat oleh istri dan sahabatnya sendiri. Jadi ternyata tegangan listrik yang naik turun itu dibikin sama dia. Oh my god. Dibuat seolah-olah rumahnya berhantu berdua sekongkolan sama dia agar nggak ketahuan. Dan TV-nya pakai remote controller dari handphone. Oh. Jadi handphonenya Jadi selama ini ini punya kena bodong controller ternyata. untuk lampu dan Lu temen dan macam TV apa dan lu? job ya atau tidak? Iya. saya mau tanya ya, benar atau enggak apa yang dibilang Roy? Iya benar, saya ngelakuin itu. Mas Atta benar. Oke, Mbak Tina, benar atau enggak? Benar semuanya yang dibilang Roy? Jadi Mbak Tina lah yang juga sebagai otak dari pelaku ini menciptakan sebuah konspirasi cerita dan pembentukan kayak semacam ini nanti dimatiin dan dituin. Jadi sehingga Seolah-olah angker. Dan belum lagi satu lagi adalah cerita-cerita yang diceritakan terus menerus. Oh, jadi ke brainwash, kecucu otaknya nempel langsung. Malam Jumat kemarin kok gue merasa bau kembang ya. Itu diulang-ulang dan ada satu cerita. Bener kan ada cerita itu? Dan ada suatu kejadian yang kayak naik turun listrik, tiba-tiba bolamnya mati dan turun. Ternyata ada on off-nya. Dan yang masalah TV ternyata adalah handphone.
controller nih. Ini terus bener gitu maafin gak? aku. Bener. Itu untuk nutupin Kelaluan ya kalian berdua ya. nutupin apa yang kalian berdua lakukan. Ini sekarang mau gimana rencananya kalau udah kayak gini? Ini hamil udah 3 bulan bener? Masnya mau tanggung jawab? Ya gua karena cinta sama dia. Pokoknya gue nggak Udah mau pakai tahu cinta ya. nih. Pokoknya gue nggak mau tahu. Gue nggak mau lihat muka lu lagi. Lu harus tanggung jawab selagi sampai bayi ini lahir. Oke, gua akan tanggung jawab sama dia, sama kehamilan dia. Terus lu mau apa? Udah. Lu mau apa? Udah. Mas, walaupun gimana, Mas Atta salah. Ya. Sebenarnya Gue juga. dipercaya, tapi malah mengkhianati apa yang dipercayain. Ini Tapi keterlaluan sih. mostly ya, Kak Anggi, kalau misalnya satu rumah ada 2 orang laki-laki, Iya. itu pasti akan kejadian gitu. Seperti yang tadi aku sudah duga kan. Iya kan? Ini bakal ada Sahabat, perselingkuhan. Iya, ada sendiri, perselingkuhan gitu. sahabat Bisa Tapi kejadian. jangan salahkan sepenuhnya ke sahabat dan istri. Kan Mas Wawan juga meninggalkan selama itu 6 bulan. Dan memberikan kepercayaan lagi untuk laki-laki sahabatnya untuk dititipkan ke Itu istri. sahabatan dari kecil. Udah gua balik aja lah. Lu jangan balik dulu lu. Mana? Gua balik aja lah. Yang saya kagum adalah mereka bisa menciptakan suasana horor di rumah dan seolah-olah itu genderuwo dan dipercaya. Iya. Ide siapa ini? Ini ide dari dua orang ini supaya nggak ketahuan. Mereka Orang cerita dua ini. gimana kalau kita bikin lampunya hidup dan mati aja gitu. Minta maaf ya. Lu Aku minta maaf. Jangan dong Mas, jangan. Lagi hamil loh dia. Mas, jangan. itu pergi begitu aja itu. Dia lagi hamil, kasihan. Dia Nggak, lagi hamil gitu. Mbak akan pernah ada terbesit nggak akan cerita ke suami suami Mbak sendiri? Aku nanti masih cerita sama kamu, cuma nggak kayak gini juga. Aku minta maaf ya. Iya. Ya udah 3 bulan, kapan mau kasih tahu? Iya loh, udah 3 Udah 3 bulan loh. Ini udah 3 bulan loh Mbak. Ini Mbak akan kasih tahu. semakin membesar. Iya. Dan ini harus diceritain. Masa mau ngaku ini anak genderuwo? Itu gila sih. Iya, ternyata bukan anak genderuwo, anak sahabatnya sendiri yang Ada hamil. bapaknya soalnya. Jahatnya pakai berbohong. Jahatnya Ini mau dirawat, dilahirkan kan? Ya udah lama juga mau punya anak ya. Jangan sampai gue ngelakuin yang enggak sama lu. Saya tidak mau ada Jangan ancaman di ngomong sini. kayak Jangan gitu. mengeluarkan kata-kata yang nanti akhirnya bikin nyesel. Ancaman tidak boleh ya di sini. Itu nanti akan Ya udah, bahaya. sekarang gini. Buat Mas Wawan udah tahu kondisi ini, harapannya gimana? Mau diapain? Kondisinya seperti ini. Ini udah nggak bisa mundur ke belakang, udah seperti ini, biar mau gimana? Aku pasti nggak bisa nerima. Ya terus mau gimana? Minta maaf ya. Minta maaf. Minta maaf aja nggak cukup. Kalau dia berjiwa besar, Terus harus gimana? Ya harusnya dia harus ya. Ya harus gimana lagi lu udah hamil. Ya udah, sekarang gini, ini harus dicerna baik-baik, dipikirin baik-baik, diomongin baik-baik, jangan pakai emosi. Kalau kamu maunya gimana? Kamu mau terus sama sahabatnya sama Atta, atau kamu menjadi mau masalah langsung kasihan ini nanti nih, ya. melanjutkan Iya, benar. pernikahan dengan Wawan? Aku mau lanjutin pernikahan sama kamu. Mau diterusin ini? Sama Atta udah selesai. Oke, tapi ini anaknya Atta gimana? Hah? Kamu mau nerima nggak? Kalau misalnya Tina berharap seperti itu supaya pernikahannya kembali baik-baik aja, gimana? Jujur aku nggak bisa nerima ya. Tetap nggak bisa nerima? Nggak bisa. Nggak mau terima ini anaknya istri kamu? Enggak. susah lah itu Mas Bayu untuk langsung menerima kayak gitu. Susah kalau saya bilang. Iya susah. Betul. Dan Butuh juga waktu ya. rasa dikhianatinya itu loh, dibohonginnya itu loh sakitnya. ya. Dibohongi ternyata sahabatnya sendiri yang katanya dari kecil terus bisa menciptakan ide-ide kreatif di mana lampunya bisa nyala sendiri untuk nakut-nakutin. Kebohongan ini yang Saya takutnya justru ya, Wawan punya ide, oke kita terusin, tapi ini digugurin. Saya takut sekali, saya nggak mau ini pengguguran janin tuh ini loh, benar-benar tidak boleh. 2-3 Mas Wawan bulan. nggak akan kepikiran kayak gitu kan? Pokoknya aku nggak mau lihat dia berhubungan lagi sama di rumah itu. Oke. Pergi dari situ. Iya, iya. Sakit banget loh. Pasti sakit. Perlu waktu untuk cerna semuanya. Ya. Saran kami,
Coba bicara baik-baik dan pikirin lagi Itu dari sisi yang menyenangkannya. Anda kan punya anak, punya keturunan. si Ata tuh Istri harus Anda buru-buru melahirkan ambilin baju tuh di rumahnya dia. Kalau nggak bakal dibakar sama dia. Oh ya? Jadi dibakar lah. Emosi pasti. Si Emosi, Ata nih ya. lagi ngebut banget untuk Kabur, ngamatin beres-beres barang-barangnya. barang-barang. Sampai rumah juga udah ngilang pasti ya. Better Iya lah, be. karena kan takut banget ini kan. Ya udah. Kejadian apa gitu kan. Dia lagi nyusun baju cepet gitu untuk. Udahlah, gue kabur aja udah. Kamu perlu kasih waktu sebenarnya ya. Dan selama kasih waktu, ya mudah-mudahan nggak akan ada kesalahan lagi yang di. Iya sendiri nih yang saya pengen tanya. Ini kamu pilih, kamu sayang sama Ata apa sayang sama Wawan? Sayang sama Wawan. Udah. Mas Bayu, aku mau tanya. Udah, silakan. Alasan kamu untuk bisa selingkuh tuh gimana? Kenapa bisa selingkuh dari Mas Wawan? Dia di sana, kita ini aja, fleksibel aja ya. Manusiawi lah istilahnya. Jadi sebenarnya karena dia nggak ada di deket kamu. Oke, Mas Wawan bisa nggak selalu ada di deket Tina sekarang? Supaya nggak ada lagi nih kejadian. Ya sekarang kan aku seperti emang di rumah. Oke, ya udah. Oke, sama-sama udah dapat. Yang penting adalah waktu sekarang. Ya, perlu waktu untuk bisa mencerna semuanya, menerima semuanya. Dan pesan kami, mudah-mudahan bayinya tetap sehat, dijaga kehamilannya. Ya, karena kan udah lama pengen anak. Sekarang udah dikasih seperti ini. Baiklah. Ya, Itu bukan silakan, anak Roy. saya. Itu Tapi- bukan anak saya itu. Tapi anak istrinya. Oke, baik. Ya udah ya, durasi sudah habis. Dengan demikian kasus ditutup. Ternyata istrinya dihamili oleh sahabatnya sendiri, bukan karena genderuwo. Silakan, selamat malam. Sehat-sehat terus ya. Oke, bawa istrinya. Kebohongan akan membuat kita terjerumus ke lubang penyesalan. Desi dan Wawan, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya memiliki masalah dan konflik dalam hidupnya. Desi bermasalah dengan mantan suami yang menuntut harta gono gini, yang ternyata harta gono gini yang sudah digunakan habis oleh kakak kandungnya sendiri. Sementara Wawan datang ke sini karena curiga istrinya hamil oleh makhluk gaib, yang ternyata justru yang menghamili istrinya adalah sahabatnya sendiri yang tinggal di rumahnya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Kasus ini sangat menarik sekali buat saya. Yang pertama juga ternyata nggak disangka kakaknya adalah pelaku juga Nah. mengguna uang. Dan yang paling parah di sini adalah yang kedua. Kasus kedua ini juga sampai dibikin niat banget si Atanya yang ngebuat kayak lampu apa dan remote segala macam supaya terkesan horor. Padahal nggak ada sama sekali. Padahal itu buatan mereka ya. Padahal buatan create Alibi story. untuk Alibi. menutupi Iya. kebusukan mereka Kebusukan bikin. mereka. Tanggapan Mereka kamu nyalain lampu. gimana nih? Iya, kalau aku yang pertama tentang itu ya Desi ya. Tentang Desi itu baiknya memang kalau pernikahan itu jangan ada keluarga yang terlalu ikut campur. Iya, Tapi memang boleh namanya adik kakak itu untuk ngasih informasi, untuk ngasih pendapat itu boleh. Tapi jangan sampai Itu, tapi intervensi jangan kejauhan sampai gitu. kejauhan. Nah, itu pasti ujung-ujungnya kan berbahaya. Pasti ujung-ujungnya nggak enak gitu. Nah, yang kedua untuk masalah Ata ya. Ata ini menurut saya dia akan sulit memaafkan. Oh, Wawan ya justru yang sulit. Oh, salah ya, Wawan. Nah, Wawan akan sulit memaafkan karena dia dibohongi 2 kali oleh orang terdekat. Sahabat dan istrinya sendiri itu berat loh untuk Iya sih. memaafkan. Jadi menurut saya itu agak sulit banget buat dia memaafkan. Ya susah. mudah-mudahan Wawan justru Mudah-mudahan. masih kuat ya Iya. untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Saya Iya. yakin kalau begitu lahir ada anak dan di depan dia dan itu dari istrinya, mudah-mudahan bisa berubah semuanya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan, ya. bisa jadi terima dan legowo. Iya. Nia The Peres, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, Menembus Mas Mata Bayu. Batin. Sukses untuk semuanya. Iya, terima kasih udah diundang lagi. Dengan senang hati. Thank you Kak Iya, Nia. terima kasih. Bro Gios, Dadah, terima kasih Roy. penjelasan dan pencerahan Thank you. malam hari ini. Pemirsa, berprasangka buruk akan membuat Anda jauh dari rasa bahagia. Berprasangka baik justru akan membuat Anda dekat menuju kedamaian. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.